Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 13 baris kedua dari atas ke bawah. Nanti ulun sisipkan sedikit manaqib Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, karena pagi ini kita memulai pengajian, di mana-mana ulun memulai pengajian, ulun mengambil berkat ulama besar kita Kalimantan Selatan terkenal di dunia, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan rata-rata di Asia Tenggara turunan beliau termasuk banyak nama alim-alim. Mudahan turunan kita yang manakah ada nama alim, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita akan bahas yaitu yang halaman 13 baris kedua. Qaul yang ketiga, pendapat ulama ahli tauhid yang ketiga. Yang pertama sudah kita bahas masalah qadim dan azali. Yang kedua sudah kita bahas juga qadim dan azali. Itu sudah kita bahas 1 dan 2. Kemudian pendapat ulama yang ketiga, artinya berbeda pendapat para ulama. Ini ulama yang ahli, itu adalah baik. Tetapi, garis bawahi, kalau terjadi perbedaan pendapat para ulama, jangan semudah itu mengikuti perbedaan itu. Pelajari dulu sebab berbeda. Nanti kalau tidak mau mempelajari sebab perbedaan itu, kita mencari yang enak-enaknya saja. Itu penting. Rumus memahami ilmu, apakah ilmu fikih, apakah ilmu tauhid, apakah ilmu tasawuf. Kan kita ini belajar masalah qadim dan azali sudah dibahas, panjang lebar pembahasannya. Baru 2 pendapat. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang pertama secara garis besar, qadim itu Allah Ta'ala tidak berawal. Qadim. Azali yaitu sifatnya Allah. Apakah nampak atau tidak nampak? Itu kan berawal juga. Arahnya kepada sifat. Kalau azali itu sifat tergantung kepada zat. Tidak mungkin ada sifat tanpa ada zat. Nah, jangan tahu dipikirkan lagi. Bayang-bayang tangan karena ada tangan. Tidak mungkin ada bayang-bayang tangan kalau tidak ada tangan. Tangan adalah zat, bayang-bayang tangan adalah sifat. Sifat itu bisa nampak, sifat itu bisa tidak nampak. Bagi orang yang kuat makrifatnya lawan Allah, selalu sifat itu nampak di hatinya. Walaupun tidak kelihatan, kawalah dilihat sifat Allah. Kalau dilihat, tapi nampak. Di mana nampaknya? Yang dari Allah tadi ya. Bukti Allah kuasa. Selesai. Yang ketiga, panasnya apa? Berpikir itu nyaman-nyamannya aja, tapi nang bujur juga. Nah, itu contoh. Yang kedua, Allah Ta'ala qadimnya tidak berawal dan tidak perlu tempat. Itu yang kedua, qadim yang dimaksud arah Allah. Ini harus melekat Bapak Ibu di dalam hati. Jangan kadang-kadang melekat, jangan kadang-kadang tidak melekat. Jangan. Ini ilmu keyakinan.
Ilmu keyakinan itu melekat terus. Allah Ta'ala tidak berawal, kadim juga tidak bertempat. Ini pendapat yang kedua, dan pendapat ini benar ketiganya. Kita yang ketiga nanti kita bahas. Ini membahas kadim dan azali. Berbeda pendapat, maksudnya definisi, tapi saling memperkuat kalimat itu sendiri. Saling memperkuat, bukan saling membingungkan. Nah ini harus garis bawahi ya. Pendapat yang kedua yang dimaksud kalimat kadim tidak berawal dan tidak perlu tempat, berarti Allah Ta'ala bukan di arasy. Kalau ada ayat Al-Quran diterjemahkan ada indikasi Allah bertempat, piannya jarul nang salah memaham ayatnya benar, piannya salah memaham kalau dikatakan Allah bertempat di arasy. Buka tafsirnya, ilmu itu perlu kesungguhan yang dalam memahaminya. Kalau Allah Ta'ala bertempat di arasy, berarti Allah perlu tempat. Kalau Allah bertempat di arasy, sebelum Allah menciptakan arasy, pasti Allah bertempat di tempat lain dahulu, baru diciptakan arasy, baru ditempatnya Allah. Berarti Allah berpindah-pindah tempat dari sebelum dijadikan arasy, kemudian menempati arasy. Tertanam di otak kita terjemahan Quran tadi bahwa Allah bertempat di arasy, syirik. Berarti Quran lagu yang menyebabkan pun syirik, bukan piannya ada mau belajar memahami ayat itu. Banyak ada orang, wah ini keyakinan kayak itu. Keyakinan itu sedikit ya, berapa persen lah ada rusak, terblokir semua. Ini keyakinan mah. Jadi sahur Quran tuh kita ragu-ragu mau tak masuk keyakinan kayak gue. Nah kemudian tidak tergambar lagi di otak bahwa Allah Ta'ala bertempat kada lagi. Itu maksudnya Allah menguasai. Coba istawa yang dimaksud terjemahan bersemayam itu maknanya istaura dalam tafsir. Apa arti istaura? Menguasai. Menduduk maksudnya menduduki. Menduduki maksudnya menguasai. Belanda menduduki Indonesia, maksudnya Belanda menguasai Indonesia. Nah, perkuat ada benar. Saya bingung lagi. Itu yang kedua. Sifatnya bisa nampak, bisa tidak nampak. Kalau sifatnya Allah pasti azali, arti azali kada berawal juga, walaupun kada nampak sifat itu, tapi tetap sifat ini menunjukkan kepada zat. Apabila zatnya tidak berawal, otomatis sifatnya pun tidak berawal juga. Sifat kita ini bisa berawal. Bapak Ibu, pian semua melihat anak pian hari ini. Isuk pian bermain. Dengan anak pian bermain itu berawal ada. Asalnya ada bermain. Kenapa maka pian senang hari ini lawan anak pian? Anak pian melakukan baik, lalu pian senang. Besoknya anak pian melakukan yang baik, misalnya membulu sekolah, pian tahu. Marah itu berawal pada. Nah, berawal itu sifat baru. Apapun yang berawal, sifatnya pun berawal. Apapun yang kadim, sifatnya pun azali. Kalau sifat azali. Yang ketiga yang kita bahas pagi ini, bahwa halaman 13, kadim dan azali. Nah,
Qadim dan azali, barang yang tiada awal baginya. Nah, sama sinonim kata. Yang mana sinonim makna, beda kata. Nyaman sudah. Lalu ada ibu guru, siapakah mentasmai anak orang tuh di depan guru mendebat juga. Ulun kebetulan hadir, itu aja pang. Lalu si guru ini, samainaka bima samakallah fil azal Muhammad Hanafi bin Haji Imran, barakallahu fi, barakallahu fi, barakallahu fi. Lalu sidin mantahnik berdoa makanan. Guru, kenapa guru tadi fil azal tadi guru? Fil azal itu guru urusan Allah Ta'ala, bukan urusan betasmiyah. Nah, guru ini takjub langsung sidin. Ada nama debat. Sampailah kabima sama Allah fil azal. Kami nama engkau dengan nama yang sudah Allah tentukan pada azal. Jangan fil azal guru. Itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan makhluk. Sidin pak gue kesadakan yang bah di debat orang tadi. Diam aja sidin. Aku di sini kerja tapi sampai kasih itu kan ilmunya. Tapi aku mandang guru kan kakak itu juga di situ. Makanya guru jangan lagi dibuat fil azal. Sama naka bima sama Allah cukup. Kami nama engkau dengan nama yang sudah Allah tentukan. Ada usaha lagi fil azal. Boleh lebih balik. Boleh kalau ngomong jauh. Boleh. Maaf guru lah. Tapi mungkin bisa beban bang. Bisa beban. Mahadiri aja tuh. Bisa beban gak ada, itu aja tuh. Coba pin maknanya dulu. Hanya pahamannya, tapi bukan memahami makna. Samainaka, kami namai engkau wahai bayi ini. Bima sama Allah, dengan yang telah Allah namai. Allah menentukan nama ini. Ada guru tadi kuitannya. Guru, menggeritikkan hati kuitannya tadi menamai nama anaknya siapa? Yang menggeritikkan hati orang tuanya menamai nama anak ini siapa? Hati itu bergeritik tuh. Siapa? Allah. Bujur aja sidin. Tapi sidin fil azal tersangga. Tapi menurut orang ilmu ma'rifat bujur juga. Menurut orang ilmu syariat bujur juga. Karena yang menggeritikkan hati orang tuanya menamai nama anak ini siapa? Allah. Tanya guru tadi dia. Nah, kan ada bima sama Allah dengan apa yang sudah Allah tentukan nama ini. Tapi ada kan nama orang yang kada baik. Nah, kada baik itu bukan ketentuan Allah. Mama abahnya mencari di Google. Mun kada baik dibaiki. Bukan mun kada baik geritik hati dari Allah sasar. Geritik hati itu memang baik dari Allah. Geritik hati itu mungkin kada baik dari hantu. Ada semua orang geritik hati ini baik terus. Karena dia jadi maling, karena wakaf hilangan Allah Ta'ala dia jadi menggeritikkan hatiku. Ini mengambil menyentang pakai wakaf Masjid Al-Islam. Jangan kesambat. Yang menggeritikkan hati yang datang ke sini siapa? Allah. Lalu ada orang kepanggil, menggeritikkan hatiku jadi aku pada sembahyang. Beda akal. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Quran, apapun
apapun yang menimpa kamu tentang kebaikan minallah, dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, apapun yang menimpa kamu tentang yang kada baik famin nafsik, kesalahan dirimu sendiri. Jelas kan? Semuanya dari Allah, sabuku akhirnya orang jeblay. Ya Allah Ta'ala jangan mengkritik akan hati benar-benar. Pian tabila ada kajian yang kayak itu, pasti dari kejahatan tuh kritik dari Allah Ta'ala dia tuh. Bila ada kayak itu kajian, bila kada kuat pikirnya, kada kuat pikir syariatnya, kada kuat, pasti dalil melakukan kejahatan itu kritik dari Allah Ta'ala juga. Kenapa maka itu bisa terjadi? Kada kuat syariatnya. Ibaratnya itu bannya gundul, anginnya kadanya kan. Ayo apa Bapak Ibu, bannya gundul, anginnya kadanya kan, daya angkutnya melebihi kapasitas. Jadi napa? Nyaman mengaji juga. Berartilah sinonim makna, beda kata atau beda kalimat. Nah ini yang ketiga pas jadi ada bertentangan lagi jadi ulun, ada usah dibahas guru ini. Berdiam guru tadi. Siapa? Kamu siapa aja? Diundang itu aja Pak. Siapa? Kamu aja. Jangan orang masih ngomong debat tadi. Diundang, undangan. Ada siapa juga? Kan ditanyai orang, siapa kamu? Ya. Diundang, undangan. Kada siapa? Diundang. Nah, berarti sudah jelas qadim dan azali barang yang tiada awal baginya. Allah tidak berawal, sifatnya pun tidak berawal. Sifat menunjukkan kepada zat. Kita kenal Allah lewat sifatnya Allah, bukan lewat zatnya Allah. Yang kenal sampai kepada zatnya Allah satu orang aja, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa ada kawal mengenal sampai kepada zat. Nabi Musa hanya sampai kepada sifat juga, yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Hanya kawal berdialog Nabi Musa lawan Allah Ta'ala. Tapi ada juga di mana seorang itu dikidulkan menelepon Allah Ta'ala. Berbetul Allah. Nah, bermunculan kelak. Maka ada ilmu tauhid kuat boleh ya. Mengenal Allah Ta'ala. Nabi Musa masih gitu. Nah, hati-hatilah di akhir zaman. Itu jadi perjalanan spiritual saya. Hanto nama bisipi bisa. Hanto nama bisipi hanto. Ulun kan menghina, ulun memadahkan, itu salah. Sesuatu yang salah kita padahkan bukan menghina itu. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap jalan. Nah, tadi nih kanda nih kanda. Nah, Haji Utama nih pian tadi berpanggil ulun tadi di situ. Berpasi anu guru dinai berpanggil ulun. Ya. Woi ulun apa? Hendak bertemu pian subuh ini di Masjid Al-Islah. Sakanya jam berapa? Jam 12. Jam 12 meninggal. Berarti kan dia takdir ketemu. Jangan aja gara-gara merencana menamai guru din pan bisa meninggal sih din. Ada hubungannya. Panggilan tadi memang sidin pengajian juga di sini. Nah, sidin rajin mengaji, mudah dapat rahmat ampunan Allah. Rajin mengaji di sini. Berpanggilan ke di sini. Allah duduk di situ tadi sembahyang jadi makmum Ustaz Fauji juga. Masa jadi imam terus. Lalu si Anu, bapak si Anu inggi
hendak bertemu pian tadi malam rencana hadir Masjid Al-Islah guru dengan pengajian dari sini tinggi jujur sakanya guru yang meninggal apa dasar habis kontrakannya. Nah hati kita itu artinya kan ada ditakdirkan Allah ketemu ujar Allah Ta'ala ada usah ketemu guru itu langsung ketemu aku aja bisa tuh kayak orang yang laki ulun guru pemukulan guru memberi warga kondisi laki guru pemukulan kayak peguru supaya jangan tapi pemukulan ulun bacakan al-nasyah udah laki pintu sayang banget ya boleh berisi laki pemukulannya sakit pamamayannya sakit apalagi pemukulan bujur lah bu diam bapak-bapak bujur lah bu pamamayan dia berisi laki ya pak bu sakit kalau bapak apalagi pemukulan nah baca nasyah nah minum makan kalau kita yang diulahkan teh kah kopi kan kenapa lagu kenapa boleh jadi 2 hari mengenipun berbanget guru pemukulan apa ada dorongannya makanya dasar itu sudah mungkin tabiat watak karakter kayak apa lagi kenapa guru udah minum banyak berbanget guru kita mau jawab bujur sudah bacaan al-nasyah itu Allah Ta'ala itu bisa mengabulkan menurut kehendak kita. Allah Ta'ala bisa kadang mengabulkan menurut kehendak kita, tapi Allah mengabulkan menurut keperluan kita. Bisa terjadi itu berbanget guru gue. Tapi ulun tanya mau ongkosi lah tapi ya mau ongkosi aja orang guru gue. Nah mau ongkosinya itu lagi ambil nilai positifnya. Mungkinnya pemukulan mundur. Solusinya apa ya guru yang bagusnya belajar karate supaya nangis bukan belawan itu aja. Nah kembali lagi kita ke pelajaran. Ayo berarti kadim dan azal itu barang yang tiada awal sama-sama ada awal. Nah berarti sinonim sudah di sini dari segi makna. Baginya kadim dan azali sama ada ia mewujud apakah nampak. Allah Ta'ala nampak biar di orang makrifat. Biar melihat langit ingat Allah, bukan Allah di langit. Karena langit itu ciptaan Allah, menuju ke Allah, bukan Allah di langit. Di hati orang makrifat melihat langit ingat Allah, bukan Allah di langit. Biar melihat wayang ingat Allah dalam, bukan wayang itu ialah dalam. Nyaman. Melihat wayang ingat dalam, bukan berarti wayang itu ialah dalam. Itu sebut kurangannya. Mata lahiriah pian melihat wayang, mata batinnya pian ingat dalam. Kenapa? Gerakan yang ada pada wayang itu menunjukkan gerakannya dalam. Tidak mungkin wayang itu bergerak tanpa digerakkan oleh dalam. Berarti wayang la haula wala quwata. Selesai. Nah, awal pian rukuk Allah merupakan pian. Yang merukuk pian, yang merupakan pian rukuk Allah. Yang sembahyang pian, yang menolongi pian kalau sembahyang Allah. Yang kada sembahyang hantu lagi. Itu Bapak Ibu harus tertanam. Atau tiada nampak atau ada nampak dasar kada Allah. Kita melihat Allah dasar kada Allah. Tapi ingat Allah itu lewat ciptaannya, lewat kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Lewat kejadian tadi ada yang meninggal, lewat kejadian ada yang lahir. Nah itu
sama ada ia berdiri sendiri. Nah, berdiri sendiri itu hati-hati salah paham. Maksud berdiri sendiri sama ada Allah Ta'ala tidak perlu tempat, dan Allah Ta'ala tidak perlu dengan yang menjadikan Allah. Itu kalimat berdiri sendiri dalam ilmu tauhid, karena ada qiyamu ta'ala binafsi. Makna qiyamu ta'ala binafsi, Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Maksud berdiri dengan sendirinya dua: tidak bertempat, tidak perlu dengan yang menjadikan Allah. Nah, bukan bertauhid, kalimat ini berbahaya. Atau tiada tuh maksudnya tiada berdiri dengan sendiri, berarti berdiri dengan sendiri. Kada atau tiada maksudnya perlu kepada berdiri dengan zat. Siapa? Sifatnya Allah. Kada mungkin sifat itu tidak ada zat. Sifat tidak mungkin tidak ada zat. Nah, jelaskah? Tetapi kalau arah kepada sifat Allah tetap tidak berawal. Sifat tidak mungkin tidak perlu zat. Dicatat yang di situ. Berarti sifat wujud dan boko mukhalafat yang mutawallim sampai mutakalimah menunjukkan kepada zatnya Allah. Tetapi ingat, zat alif tak zat lain zat. Nah, hancur pulang ini D Z A T zat bukan zat. Nah, salah paham kan? Apabila zat Allah tidak bertempat, tidak benda. Apabila zat tiga pada cair gas, itulah ilmu fisika hari ini. Nah, berarti apabila pian ketemu atau mendengar kalimat zat Allah, di otak pian tidak boleh ada benda Allah Ta'ala. Tidak boleh di otak pian ada tempat Allah Ta'ala itu. Tapi kalau sudah belajar fisika, zat itu tiga cair pada gas. Nah, jelaskah kalimatnya? Hati-hati baik-baik. Kemudian kita membahas sedikit masalah manakib itu kelampaian, baru sambungannya pulang sifat yang ketiga boko. Nah, wujud kidam sudah boko. Kayak pengamalannya tunggu ada pertemuan selanjutnya. Seperti ada orang mahina-hina para habaib. Aidit itu jar aidit itu tuh DNID. Jar ulun tuh aidit T bukan aidid. Aidid itu habaib. Aidit itu pimpinan PKI. Nah, ini nih nambur sangka nambur para habaib nih. Kitabnya mau jago waktu orang tak 70 sangka jadi tuan guru maulah gedung umat akhirnya. Nah, al-aidid dar. Siapa al-aidid? Hum Sunan bin Muhammad Ruhani bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Fatih Ahmad bin Abdurrahman bin Alawi Ammal Fatih wa yuqalu Sunan Aidi. Kenapa? Karena nama ini banyak diawali dengan ain. Kalau Aidi, ain lah. Ain di T ya. T lawan T itu tak. Kalau ini ada ID dalam. Nah, pagi ini ulun memadahkan jangan ada menuduh-nuduh al-ID itu adalah Habib. ID dan Habib. Ketika ID itu Habib. Kitabnya mau jadi motif. Ini yang sudah memang manusia kontak dulu, sudah muar tada dulu.
Bahasa Banjar itu kalau sudah muar kata dulu, muar terus. Beliau memang sudah iri dengki buruk sangka, main cari-cari dia kesalahan orang, padahal orang luar biasa kebaikannya. Nah kita bahwa aidid lain itu tuh kalau inya al-aidid dar itu para habaib, ulama-ulama, para habaib ini bakal rahmat semua. Kalau aidid kayak itu, nah sudah satu. Yang kedua, dalam manakib Datuk Kelampayan ini, nah ini manakiblah Syekh Mufti Indragiri Sapat, Abdurrahman Siddiq berpendapat, dan beliau ini ulama besar turunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ada menulis kitab Asy-Syajaratul Arsyadiyah, nama kitabnya. Turunan-turunannya yaitu nasab Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau adalah Abbasidin bin Abdullah, abahnya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar bin Sultan Abdul Rasid bin Danau bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad Al-Salabiyah bin Husin bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idris Al-Akbar bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawila bin Ali Maulad Dar bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad Fakih Mugaddam bin Ali Fakih Nurdin bin Muhammad Sahidil Mirbad bin Ali Khalid Ghazal bin Alwi bin Muhammad Maulad Sam'ah bin Alawi bin Ubaidillah nang dipadahkan Imaduddin Tek-tek. Imaduddin nang ada tali paham masalah. Berapa umur Imaduddin? Berapa umur pengarang? Nang menyusul manakib itu orang bayar kita itu buhaan aja ibarat sertifikat tuh 4 diisi nama-nama. Nah ya Allah, hati-hatilah nang orang-orang nang anu ini bina menyalahi pahaman orang dari jangan diikuti. Nah berarti Ubaidillah itu punya anak Alawi yang disebut Ba'alawi. Ba'alawi itu ada kurang di sini. Nah, ada Ba'alawi bukuan habaib, jangan dipadakan putus. Ali Ba'alawi yuntasabu ila Alawi bin Ubaidillah. Berarti Alawi anaknya Ubaidillah, anak Ubaidillah anaknya Imam Ahmad Al-Muhajir, Imaduddinai. Guru ini jangan yang masuk di medsos ini pas benar ada orang memasukkan dia ke situ. Medsos itu pasar mau kepala baik guru di majelisnya bila hendak berdialog datang ya Allah berapa orang di medsos itu ada kageduhan nang sasak dalam guru juga baik di majelisnya orang itu. Nah lihat berkualitas lagi di majelisnya daripada di medsos. Nah berarti jelas Alawi itu anaknya Ubaidillah, Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Berarti Mbak Alawi ada pupus tes DNA. DNA itu bukan ukuran nasab, DNA itu ada kasus anak tertukar tes DNA. Bibinian tuh boleh ada pacarnya 4 hamil, datang kau ada ulun guruin hamil dari pacar ulun banyak, kira-kira guruin anak siapa yo? Ampun tawak aja bingung apalagi aku. DNA aja anak siapa ini? Nah jelas ya. Itu ngaranya fungsi DNA, tes DNA. Kalau nasab kurang sudah tercatat, nang mencatat kurang berapa lama, jangan dipermasalahkan. Hati-hati. Ini Pak Ibu nama bergaduh ini. Sudah, jelas ya sudah. Ini pulang. Nah, nih.
Bubuhan baik itu Pak Ibu sampai ke Rasulullah kada tu orang bersambung. Nah, hati-hati. Di antara Habib Abu Bakar Al-Adini, guru dapat mata rantai keilmuan dari Guru Sukri. Guru Sukri berguru guru Habib Saleh bin Ahmad bin Salim Al-Idrus. Habib Saleh Al-Idrus, Habib Saleh Malang. Habib Saleh Al-Idrus Malang berguru Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar. Habib Abdul Qadir berguru Habib Umar bin Sumaid. Umar bin Hafiz Lainlah di sini. Habib Umar bin Ahmad bin Sumaid. Habib Umar berguru Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i, abahnya Habib Asy-Syafi'i. Habib Abdullah berguru Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas. Habib Ahmad berguru Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Habib Idrus berguru Habib Hasan Al-Bahar Al-Jumri. Habib Hasan Al-Bahar Al-Jumri berguru Habib Umar bin Segar. Habib Umar Segar berguru Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Habib Ahmad berguru Abah Sidin. Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Abah Sidin berguru abahnya, berarti siapa nih? Kain nih, Qutbul Irsyad Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah, ini buruan sampai akhirnya Habib Abu Bakar Al-Adni. Nah, Al-Adni Al-Idrus berguru Abah Sidin. Siapa? Yaitu Habib Abu Bakar Al-Idrus. Habib Abu Bakar Al-Idrus berguru abahnya Sidin. Habib Abu Bakar As-Sakran. Habib Abu Bakar As-Sakran berguru Abah Sidin. Habib Al-Himam Muhammad Maulad Dawilah berguru Abah Sidin. Bersambung terus lah. Berapa ikon sudah? Hitung ya. Abah kaidah tu angga sangka balik balik. Hitung terus itu ya. Hitung ya. Habib Sholeh Al-Wali Ali. Kemudian berguru lagi Habib Sholeh berguru Abah Sidin. Yaitu siapa? Qutbul Ghaus. Nah, siapa Qutbul Ghaus? Muhammad bin Ali Pagi Muqaddam. Kemudian Pagi Muqaddam berguru Abah Sidin. Siapa? Yaitu Habib Ali bin Muhammad. Habib Ali bin Muhammad berguru Abah Sidin Sahabil Mirbad. Muhammad bin Ali berguru Abah Sidin. Habib Khalid Ghassan Ali bin Alawi. Inilah 6 sembahyang apabila assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menjawab di Madinah, salam Sidin ini alamat benar. Kemudian Habib Khalid Ghassan Ali bin Alawi berguru Abah Sidin. Siapa? Habib Alawi bin Muhammad. Habib Alawi berguru Abah Sidin. Habib Muhammad bin Alawi. Habib Alawi berguru Abah Sidin. Ubaidillah. Ada pulau tulisan Ubaidillah. Nah, tadi pada hampir tem. Ubaidillah berguru Abah Sidin. Yaitu siapa? Habib Ahmad bin Muhajir Ilallah. Ahmad bin Muhajir Ilallah berguru Abah Sidin. Muhajir Ilallah bin Isa. Nah ya Allah, Muhajir Ilallah bin Isa. Habib Habib Muhammad Muhajir bin Isa berguru Abah Sidin. Siapa? Muhammad bin Ali Al-Uraini. Muhammad Ali Al-Uraini berguru Abah Sidin. Ja'far Sadiq berguru Abah Sidin. Muhammad Al-Bakir berguru Abah Sidin. Ali Zainul Abidin berguru Abah Sidin. Husain berguru Abah Sidin. Sayyidina Ali berguru Rasulullah. Nong daur di desa cukup kita. Apa lagi kah? Dikit lagi. Ada pulang daur masalah Imam Syafi'i jalur Imam Hanafi. Nah, sini nama ya. Ini kita habis akan pagi ini. Waqat afta Imam Ramli, setelah berfatwa Imam Ramli minas Syafi'iyah, daripada mazhab Syafi'i, bijawazi dan ilkimah, dengan boleh menyerahkan zakat fitrah pakai duit, taklidan li Imam Abi Hanifah, bataklid lalu Imam Hanafi. Berarti Imam Ramli bermadzhab Syafi'i membolehkan zakat fitrah pakai duit, tapi mengikuti aturan Imam Hanafi. Itu ada tulisan taklidan di Imam Abi Hanifah. Ada sekali dipelajari kan? Tahu siapa dulu? Mengikuti Imam Hanafi juga. Imam Hanafi kayak apa? Ini ada tulisannya taklidan. Membaca kitab itu jangan memaham seorang. Kita main kitab. Coba
taklidan li Imam Abi Hanifah. Ayo Ustaz Roji pame. Ada kan ini tulisannya ini taklidan li Imam Abi Hanifah. Berarti mengikuti aturan Imam Hanafi. Hadirkan guru-gurunya saya. Nah guru ini sombongnya bukan sombong, kasihan umat resah. Jelas? Kitabnya jujur memahami siapa? Ini mata rantai keilmuan. Guru hati mana ada guru. Guru tak pernah ngambil pak guru. Nah, guru. Nah, tanggal berapa tamat? 19 Jumadil Akhir 1426 tamat belajar nih. Sekarang berapa? 45. Ini 1426. Ini berapa tahun pengajian? 19 tahun. Nah, terus jangan terpengaruh. Nah, ini. Nah, sedikit lagi. Kisah nyata mimpi melihat baginda Rasul. Hisham bin Ammar menceritakan, aku mendengar Al-Mutawakkil bin Al-Muqtasim berkata, aduhai luar biasa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, aku ingin hidup pada masanya, melihat dan menyaksikan serta belajar kepadanya. Demikian itu karena aku pernah bermimpi bertemu Rasulullah dan beliau Rasul berucap, wahai manusia, sesungguhnya Muhammad bin Idris itu Al-Matlabi telah berpulang ke rahmatullah dan meninggalkan ilmu yang baik di tengah kalian. Oleh sebab itu kata Rasulullah, ikutilah mazhab Imam Syafi'i. Mau mengikuti mazhab Imam Hanafi, ahlilah. Ahli. Ada hari pesantren yang berarti mazhab Hanafi. Cukup sudah. Dan dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, jangan engkau bercampur dengan ulama ahli fikih yang membingungkan. Ini kalau begitu saja, coba sini tuh, baca. Jangan engkau bercampur dengan ulama ahli fikih pada zaman ini. Apakah lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah, membingungkan umat. Kenapa masalah beda pendapat diangkat di masyarakat? Mazhab Syafi'i jangan diberes, mazhab lain pula, apalagi muncul mazhab Soekarno. Panas kepala umat, berusaha ikuti paham orang dari aja kayak itu aja pesan dulu. Kayak orang kami nongah. Mengawali bini puasa itu. Nah cukup sampai di sini, jamnya sudah pas. Minta maaf dulu penyampaian dulu di awal-awal ini. Datuk Kalampayan tuh ahli tapi tetap pulang ke Indonesia bermadzhab Syafi'i. Kalau ada ustadz siapakah lain paguruan seorang dari mengaji membingungkan, kasihan umat. Itu aja. Ulun mengikuti guru hati bermadzhab Syafi'i, ulun mengikuti guru Sukri bermadzhab Syafi'i, ulun mengikuti guru Makmur bermadzhab Syafi'i, ulun mengikuti guru Songkol bermadzhab Syafi'i, guru Songkol mengikuti guru Bangil bermadzhab Syafi'i, guru Bangil mengikuti Syekh Ali bermadzhab Syafi'i, guru Syekh Ali mengikuti Syekh Zain As-Sumbawi bermadzhab Syafi'i, Syekh Zain As-Sumbawi berguru lawan Syekh Syihabuddin bermadzhab Syafi'i, Syekh Syihabuddin berguru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bermadzhab Syafi'i, kemudian berguru lagi kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bermadzhab Syafi'i, Imam Bukhari bermadzhab Syafi'i, Imam Ghazali bermadzhab Syafi'i, Wali Songo bermadzhab Syafi'i, Kiai Hasyim Asy'ari bermadzhab Syafi'i. Di sini di Indonesia ini siapa yang bermadzhab Hanafi? Sultan Ahmad. Siapa? Ada tidak? Kamu jawab di depan Rasulullah. Hari Rasulullah
nyalakan dari Hanafi, tapi lu ada ahli bisa. Nah itu aja cukup Pak Ego, karena bingung umat nasab HBI di kota kate, mazhab di kota kate, lalu jadi Imam Ghazali jangan diikuti, nangkat tujuh mengangkat permasalahan perbedaan pendapat, bingung umat. Jadi Imam Ghazali bukan Jaludin. Nah itu aja sudah. Menghendak baca bukunya, nah cari di pasar ada, tapi berburu juga belajar begini. Nah, mudah kita selamat baik. Cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Iya kalau iya kesalahan sallallahu alaihi wa amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la ya tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wal muslimin qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi